116 Langit Beludru Tunggal, Naga Pemecah Harimau. Grandmaster berdiri dengan tenang di area kontestan Akademi Shrek, dengan penuh perhatian memperhatikan dua orang yang akan memulai pertandingan, ekspresi wajahnya tenang. Meskipun Dai Mubai bukan yang terakhir dari daftar anggota Akademi Shrek hari ini, baginya, ini adalah pertandingan terakhir. Seperti yang dikatakan Uskup Platinum Spirit Hall Salas, alasan mengapa Akademi Shrek dapat dengan mudah mengalahkan lawan mereka dalam pertandingan ini, selain kekuatan mereka sendiri, adalah strategi Grandmaster yang hampir sempurna. Tabrakan antara kedua belah pihak akhirnya dimulai. Ular petir bergegas keluar, Yu Tianxin meraung, melonjak, melompat langsung ke Dai Mubai. Dalam gaya bertarung, dengan Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit, dia tidak diragukan lagi sama dengan Dai Mubai, penyerang kekuatan di antara penyerang kekuatan. Dalam pembuluh darah semua murid Blue Lightning Tyrant Dragon Clan yang berhubungan langsung mengalir darah yang sangat agresif. Serangan adalah pertahanan terbaik, hanya serangan, ini paling bisa langsung mengalahkan lawan. Cakar naga petir biru meletus secara bersamaan, diluncurkan oleh Yu Tianxin adalah dua energi cakar naga. Inilah yang membuat Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit tangguh. Kekuatan roh akan meningkat sedikit dengan setiap tingkat itu tumbuh. Kemampuan roh yang sama ketika digunakan pada level yang berbeda akan menerima dorongan roh itu sendiri. Sebagai roh tingkat pertama, Blue Lightning Tyrant Dragon tidak diragukan lagi memiliki keunggulan seperti ini. Dai Mubai tidak menghindar. Dalam pertempuran semacam ini, siapapun yang mengelak terlebih dahulu akan kalah dalam pertandingan. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak menghindar, tetapi sebaliknya pergi untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih tirani. Keduanya menggunakan kemampuan roh pertama mereka, dan di bawah pengaruh White Tiger Barrier, cahaya putih keluar. Cakar harimau yang tajam terlontar, dan keempat telapak tangan naga dan harimau bertabrakan dengan keras di udara. Hong, dua siluet terbang kembali secara bersamaan. Ular listrik melingkar di sekitar Dai Mubai, rambut emasnya yang panjang berkibar tanpa angin di bawah agitasi petir, bulu harimau putih di lengannya berdiri tegak. Elemen guntur Blue Lightning Tyrant Dragon bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Thunder Speeder. Setelah menerima cakar naga petir biru ini, tubuh Dai Mubai menahan serangan petir yang kuat. Tapi lawannya tidak lebih baik. Telapak tangan bersisik naga Yu Tianxin masing-masing memiliki 5 bekas luka putih tua, retakan sudah muncul di sisiknya. Ketajaman dan kekuatan cakar harimau putih sama-sama meninggalkan bekas pada dirinya. Dilihat dari tabrakan pertama, kedua belah pihak tampaknya sama-sama imbang. Dai Mubai hanya mengkonsumsi sedikit kekuatan roh di pertarungan sebelumnya, dan levelnya 2 peringkat lebih tinggi dari Yu Tianxin, saat ini kekuatan roh keduanya bisa dikatakan sama persis. Pertarungan ini akan diselesaikan antara roh dan kemampuan roh kedua belah pihak. Yang memiliki pengalaman tempur lebih banyak, dengan semangat yang lebih kuat, bisa mendapatkan kemenangan dalam pertandingan ini. Tidak ada pihak yang ragu, kemampuan roh ketiga Evil Eye White Tiger, transformasi Vajra Macan Putih, diluncurkan. Kemampuan roh ketiga Blue Lightning Tyrant Dragon, Thunder God's Fury, diluncurkan. Cahaya putih yang kuat berubah menjadi keemasan, tubuh Dai Mubai tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan, bulu putih yang menutupi tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi emas, tanda Raja Hitam di dahinya muncul dengan jelas. Otot yang penuh dengan kekuatan ledakan, kali ini, bahkan bilah tajam dari cakar harimaunya menjadi emas. Kekuatan serangannya mencapai batas yang bisa dia tangani sekarang. Di bawah pengaruh transformasi Vajra Macan Putih, kekuatan Dai Mubai tidak diragukan lagi telah tumbuh ke tingkat yang paling menakutkan. Furies Thunder Gods Yu Tianxin dan White Tiger Vajra Transformation milik Dai Mubai tidak diragukan lagi adalah nada-nada berbeda yang dimainkan dengan keterampilan yang sama. Kemampuan guntur meningkat 100%, kekuatan roh meningkat 100%. Tidak diragukan lagi manifestasi dari kekuatan Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit. Cahaya biru yang intens benar-benar berubah menjadi biru ungu, lapisan petir membentuk seperti baju besi di sekujur tubuhnya. Sepasang cakar naga itu jelas menjadi lebih besar, dan retakan yang ditinggalkan oleh cakar harimau benar-benar menghilang. Saat ini, kekuatan roh kedua belah pihak telah mencapai puncaknya, tabrakan yang sebenarnya dimulai. Di luar ring, apakah itu para siswa akademi, atau ksatria rumah tangga kekaisaran itu, saat ini tidak ada tatapan yang tidak terfokus di ring. Ini adalah tabrakan kekuatan sejati, benar-benar brilian.
Meskipun kedua belah pihak hanya memiliki 40 sesuatu peringkat kekuatan roh, roh yang tangguh dan sikap kejam mereka membuktikan teror mereka kepada semua orang. Bahkan kekuatan dunia Master Roh di kursi VIP dengan kekuatan roh yang melebihi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat. Apakah itu Yu Tianxin atau Dai Mubai? Keyakinan pasti mereka dalam kemenangan telah menginfeksi semua pengamat. 15 ton guntur. Gelombang cahaya harimau putih. Kemampuan roh kedua mereka meletus di bawah pengaruh kemampuan roh ketiga mereka. Bola cahaya keemasan yang kaya melesat keluar, dan bertemu dengannya adalah panah petir ungu biru yang tak terhitung jumlahnya. Sepersekian detik cahaya ungu dan emas yang menyilaukan bertabrakan, seluruh cincin tampak bersinar untuk menyaingi matahari. Fluktuasi kekuatan roh yang luar biasa membuat seluruh jantung cincin bergidik. Tidak ada pihak yang menggunakan teknik apapun, itu hanya kontes kemampuan roh murni. Semakin seperti ini, semakin berbahaya. Jika salah satu pihak terpaksa dirugikan, maka pertandingan akan segera berakhir. Selain itu, pihak yang kalah pasti akan berakhir dengan cedera serius. Dengan suara keras lainnya, keduanya yang bertabrakan sekali lagi terbang keluar setelah kontak, dua tubuh ke arah yang berbeda. Gumpalan darah menetes dari sudut mulut mereka. Kekuatan kedua belah pihak telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mereka tampaknya tidak banyak berubah, tetapi dada mereka yang naik turun menunjukkan betapa besar pengaruh tabrakan tadi terhadap mereka. Yu Tianxin menatap tajam ke arah Dai Mubai, dan Dai Mubai juga menatapnya lekat-lekat. Lawan Dai Mubai tidak diragukan lagi adalah kartu truf di antara kartu truf Akademi Thunder Club. Pada generasi muda klan naga tiran petir biru, Yu Tianxin dan Yu Tianheng selalu dianggap sebagai bintang kembar yang paling menonjol. Tidak pernah ada banyak perbedaan di antara mereka dalam kekuatan, hanya karena Yu Tianheng sedikit lebih muda dari Yu Tianxin, dia menerima sedikit lebih banyak perhatian. Untuk menyalip Yu Tianheng, untuk mendapatkan sedikit lebih banyak persetujuan dari keluarganya, Yu Tianxin tidak pernah berani bersantai selama sehari. Dia telah menginvestasikan lebih banyak usaha daripada sepupu mudanya yang lebih berbakat. Sebelum bergabung dengan turnamen ini dia sudah berpikir bahwa dia pasti harus mencapai final untuk secara terbuka dan jujur mengalahkan sepupunya, untuk membuktikan kepada seluruh Blue Lightning Tyrant Dragon Clan bahwa dia adalah pewaris masa depan klan yang paling luar biasa. Bahkan tanpa bertemu Yu Tianheng, bagaimana dia bisa kalah? Dai Mubai tidak diragukan lagi adalah salah satu jenius Akademi Shrek. Sebelum Tang San tiba, bahkan bakat Ma Hongjun lebih rendah darinya. Mata jahat pupil ganda, watak yang tidak biasa. Sejak dia dilahirkan, dia sudah ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Datang ke surga Dou Empire bertentangan dengan keinginannya, datang ke Akademi Shrek, adalah untuk menjadi lebih kuat. Menang atas lawan demi lawan. Dalam hatinya, kata kekalahan, tidak pernah ada. Dia tidak bisa kalah, dia tidak akan kalah. Menghadapi lawan dengan level yang sama, hatinya dipenuhi dengan haus akan kemenangan dan ketekunan. Keduanya bertabrakan bersama seperti titik jarum ke tenda gandum. Hasilnya hanya akan ditentukan oleh kekuatan pamungkas mereka. Akhirnya pada saat ini, dengan kebanggaan yang sama, bahkan jika mereka tidak menggunakan teknik, bagi mereka pertandingan ini juga merupakan pertempuran kehormatan. Mereka harus menggunakan kekuatan mutlak untuk mengalahkan lawan mereka, dan tidak ada teknik. Dengan gaya yang sangat mirip, mereka berdua telah membuat keputusan ini sejak pertama kali mereka bertabrakan. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan mereka. Tanpa menggunakan kemampuan roh, kedua tubuh itu bertabrakan sekali lagi. Kali ini, itu adalah pertempuran fisik murni. Cakar harimau dan cakar naga masing-masing mengenai tubuh lawannya, masing-masing meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Sisik naga terpancar ke segala arah, bulu harimau terbang ke udara, argumen naga dan harimau benar-benar memasuki fase putih panas. Setiap kali mereka bertabrakan mereka berdua pasti akan terluka, darah mulai mengalir, garis demi garis bekas luka mulai muncul pada dua pria gagah berani ini. Namun, tatapan mereka masih keras kepala, hampir tidak menyembunyikan rasa haus mereka akan kemenangan. Hong, telapak tangan Dai Mubai mengenai dada lawannya, dan cakar naga Yu Tianxin juga mengenai bahunya. Keduanya sekali lagi terbang sebagai tanggapan. Hanya saja kali ini, mereka tidak bisa mengendalikan diri untuk berdiri kokoh, dan praktis secara bersamaan jatuh ke tanah, berguling dan meninggalkan celah yang lebar. Kekuatan roh dengan cepat dikonsumsi di bawah pengaruh kemampuan roh ketiga mereka. Dai Mubai merangkak naik, Yu Tianxin juga merangkak,
tapi dia masih setengah berdetak lebih lambat dari Dai Mubai. Ekspresi wajah mereka tidak bisa lagi terlihat, dan pakaian mereka bahkan lebih berlumuran darah. Suara keluar dari tulang Dai Mubai karena pengerahan tenaga, dan mata jahatnya sudah penuh dengan kegilaan. Ayo, mari kita putuskan hasilnya. Siapapun yang masih bisa berdiri di sini pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Suaranya yang sedingin es dan mengerikan terdengar sombong. Meski usianya masih 17 tahun, saat ini ia sudah tampil sebagai pria yang berkarakter gigih. Baik, Yu Tianxin menjawab tanpa ragu sedikit pun. Keduanya memuntahkan seteguk darah secara bersamaan, kekuatan roh mereka yang tangguh sekali lagi mengembun. Di luar ring, tatapan Zhu Zuqing sudah mati rasa. Dia selama ini memperhatikan Dai Mubai dengan penuh perhatian, dan ketika dia melihat keliaran di mata iblis ganda itu, kegelisahan di hatinya hampir tidak bisa ditahan. Dia dan Xiao Hu berbeda. Jika Tang San terluka, Xiao Hu pasti ingin segera bergegas. Tapi tidak Zhu Zuqing. Meskipun dia tidak pernah memberikan petunjuk tentang itu, di dalam hatinya, sejak dia dilahirkan, pemilik mata jahat itu sudah ditakdirkan untuk menjadi suaminya. Melihat suaminya mengungkapkan kekuatannya di medan perang, dia tidak akan pernah mencoba menghentikannya. Jika dia bisa, dia akan menemaninya bertarung bersama. Jika dia seorang pengamat, maka dia hanya akan tetap menjadi pengamat. Dia tidak akan khawatir tentang hasil Dai Mubai. Jika dia menang, dia akan mengobati lukanya. Jika dia mati, dia akan mengikutinya. Prianya adalah pria yang paling kuat, karena dia benar-benar melihat karakter Dai Mubai. Dia sudah lama memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan air matanya menjadi faktor untuk mempengaruhinya. Cahaya keemasan kembali menjadi putih, dan bola demi bola cahaya mulai memenuhi lingkungan Dai Mubai. Cahaya biru ungu menghilang, kembali menjadi biru, baris demi baris ular petir mengembun, berubah menjadi ular sepanjang 1 meter. Kemampuan roh keempat Evil Eye White Tiger Meteor Shower. Kemampuan roh keempat Blue Lightning Tyrant Dragon, Blue Divine Dragon Infi. Ini adalah tabrakan terakhir untuk menyelesaikan kemenangan atau kekalahan. Tanpa dekorasi apapun, hanya kontes kekuatan penuh. Di kursi VIP, Kaisar Sueye sudah berdiri. Wajahnya sangat serius. Ketika Bupati berdiri, bagaimana yang lain bisa tetap duduk? Termasuk para guru dan siswa dari semua akademi, saat ini mereka juga semua berdiri untuk menyaksikan hasil akhir pertandingan. Terlepas dari hasilnya, adegan kekuatan dua orang ini akan terpatri di hati mereka. Kemampuan roh ketiga mereka sudah diambang kehancuran, hanya saat terakhir ini dengan itu sebagai dasar untuk meluncurkan kemampuan roh keempat mereka adalah kunci kemenangan atau kekalahan. Yu Tianxin tahu itu, Dai Mubai tahu itu. Karena itu, mereka membuat pilihan yang sama. Saat ini ketika mereka meluncurkan serangan terakhir mereka juga merupakan saat hasil pertandingan diselesaikan. Ketika gelombang cahaya macan putih bertemu 15 ton guntur, kekuatan roh Dai Mubai lah yang paling kental, lawan tersebar. Dan saat ini, ketika hujan meteor macan putih bertemu dengan Blue Lightning Divine Dragon Infi, justru sebaliknya. Meteor putih yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, menjadi benar-benar kemasan saat mereka terbang di udara. Ular biru itu memamerkan taringnya dan bergerak, bertemu dengan hujan meteor itu untuk memutuskan takdirnya. Tabrakan hebat membuat seluruh cincin mengerang meratap, gumpalan besar tanah meledak ke udara dari ledakan hebat. Sepersekian detik ledakan dimulai, tidak ada yang tahu apakah pada akhirnya naga akan memadamkan meteor, atau meteor akan menghancurkan naga. Hasil penuh muncul setelah beberapa napas. Hong 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 hong. Debu dari ledakan yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan siluet dua pria yang mendominasi. Di atas ring, bumi yang mekar mengembun menjadi awan jamur yang naik. Gelombang ledakan yang disebabkan oleh kekuatan roh yang kejam memaksa siswa yang paling dekat dari yang jauh untuk mendesak kekuatan roh mereka sendiri untuk melawannya. Bendera Kekaisaran Surga Dou di sekitar cincin berkibar dengan liar sebelum kekuatan tumbukan ini. Itu sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Saat debu mengendap, saat semua cahaya menyilaukan menghilang, saat naga dan harimau menghilang secara bersamaan, semuanya sudah berakhir. Keduanya masih berdiri. Dua pria penuh dengan bekas luka dan memar, tidak ada yang pingsan. Berdiri di sana, mereka menatap lawan mereka. Tidak bergerak. Yu Tianxin tersenyum, Dai Mubai juga tersenyum. Meskipun ekspresi senyum mereka tampak sangat kaku, mereka masih penuh dengan ketulusan.
Sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Ini kekalahanku. Meskipun dia tidak mau, itu harus diterima. Yu Tianxin mengatakan ini dengan tenang. Dai Mubai dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak, kamu tidak kalah. Meskipun pertandingan ini adalah kekalahanmu. Namun, hatimu tidak kalah dariku. Aku menantikan saat kita bertabrakan lagi." Baik, kata terakhir keluar dari mulut Yu Tianxin. Saat berikutnya, dia akhirnya benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan seperti gunung emas yang runtuh, atau pilar batu giok yang runtuh, dia dengan keras menabrak tanah. Sisik naga di lengannya pecah pada saat yang sama, darah beterbangan ke segala arah. Dai Mubai masih berdiri, punggungnya lurus sempurna, perlahan berbalik dengan susah payah, pandangannya pertama jatuh pada Grandmaster, kemudian pada Tang San, Ma Hongjun, Oscar, kelompok sahabat ini. Dia sepertinya berkata kepada semua orang, "Aku menang, Shrek menang." Mata jahatnya akhirnya jatuh pada sosok cantik yang cukup besar itu, dan Dai Mubai akhirnya melihat wajahnya yang tersenyum, seolah-olah gletser telah mencair. Saat berikutnya, gletser yang mencair itu berubah menjadi garis bayangan yang tumbuh di depannya. Semuanya menjadi kabur, seolah-olah terlihat melalui lapisan kabut. Dai Mubai melakukan yang terbaik untuk membuka matanya lebar-lebar, melihat dengan jelas bayangan yang tumbuh di depannya. Namun, beberapa lusin panah darah tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya yang tinggi dan kuat perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tepat kepelukan siluet yang dengan cepat melesat. Darah mengotori tubuh mereka. Zuzu King tidak menangis, dia tersenyum, meskipun saat ini senyumnya tidak terlalu tampan. Menarik suaminya mendekat, dia membantunya meluruskan punggungnya sekali lagi. Karena dia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah menyerah di medan perang. Sama seperti ini, dengan dia praktis membawa seluruh berat badannya, mereka selangkah demi selangkah meninggalkan ring. Akademi Shrek versus Akademi Thunder Club. Akademi Shrek menang. 12 kemenangan berturut-turut. Meskipun kompetisi ini sudah berakhir, tidak ada yang bisa melupakan adegan perjuangan pahit itu untuk waktu yang sangat lama. Pertandingan ini tidak bisa dikatakan memiliki pemenang sejati. Karena kedua belah pihak yang berpartisipasi masih muda. Mereka masih punya waktu. Kontes mereka yang sebenarnya adalah siapa yang pertama kali bisa menyentuh batas puncak. Pertandingan hari itu berakhir. Tang San membawa Xiao Wu yang sudah sadar, Zuzu King menopang Dai Mubai, dan Akademi Shrek bersiap untuk kembali ke perkemahan. Patut disebutkan adalah bahwa Zuzu King menolak untuk membiarkan siapapun membantunya, bersikeras mendukung Dai Mubai sendirian. Meskipun dia tidak menangis, dan dia juga tidak mengatakan apa-apa, matanya yang sangat indah telah lama benar-benar merah. Tang San. Satu orang memblokir jalan Akademi Shrek kembali ke kamp. Ma Hongjun mengerutkan kening, ada apa dengan ini? Mengapa setiap kali seseorang menghentikan kita? Kali ini bukan Huo Wu, melainkan yang sering tertawa, mencoba mencari jalan untuk menjadi teman. Kapten tim Akademi Skywin, Feng Xiaotian. Tang San menyerahkan Xiao Wu kepada yang lain, datang di depan Feng Xiaotian. Dia bisa menghadapi pria jauh lebih lancar daripada dia bisa menghadapi Huo Wu. Apa yang kamu inginkan? Pada awal kompetisi peringkat, Feng Xiaotian sering datang berjalan-jalan di sisi Akademi Shrek, tetapi setelah itu dia tidak terlihat lagi. Feng Xiaotian menarik napas dalam-dalam, menekan emosi yang mengancam akan meledak dari hatinya kapan saja. Undian baru saja berakhir. Besok, kita akan menjadi lawan. Tang San dengan penuh perhatian memperhatikan Feng Xiaotian. Seperti yang dinilai Grandmaster, keberuntungan Akademi Shrek buruk. Tepat setelah menghadapi Akademi Thunder Club, mereka akan segera menghadapi kekuatan lain, dan terlebih lagi sangat mungkin lawan yang paling kuat dalam kompetisi ini selain dari Akademi Shrek. Feng Xiaotian menatap Tang San, ekspresinya sudah lama tidak tersenyum. Tang San, hari ini kamu baru saja melawan Thunder Club. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Besok, aku akan naik duluan. Aku harap kamu juga akan menjadi yang pertama. Biarkan kita berdua memutuskan siapa juara terakhir dari kompetisi peringkat. Jika aku kalah, Akademi Godwin akan kebobolan. Tang San menatap kosong. Dari cara Feng Xiaotian berbicara, dia jelas merasakan niat yang agak keras. Dia tidak mengerti mengapa orang yang sering tertawa di depannya tiba-tiba menjadi begitu serius. Tapi perasaan yang diberikan Feng Xiaotian kepada orang-orang saat ini agak tertahan. Tatapan kelompok Akademi Shrek semuanya terfokus pada Tang San,
tidak ada yang berbicara. Tang San menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak setuju. Menyelesaikan hasil dalam satu pertarungan tidak memiliki kerugian bagi Akademi Shrek. Dai Mubai terluka, jelas tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan besok. Ini adalah kerugian besar bagi Akademi Shrek. Tapi Tang San masih tidak setuju. Apakah kamu tidak berani? Tatapan Feng Xiaotian berubah memprovokasi dalam sepersekian detik. Kami adalah tim, saya tidak bisa membuat keputusan untuk teman-teman saya sendiri. Saya hanya bisa mewakili diri saya sendiri, saya tidak bisa mewakili seluruh tim Akademi Shrek. Tang San dengan tenang berkata. Karakter Feng Xiaotian tiba-tiba menjadi berang. Tang San, kau pengecut. Aku hanya ingin melawanmu secara langsung. Seperti yang dilakukan Dai Mubai dengan Yu Tianxin hari ini. Melihat mata Feng Xiaotian berangsur-angsur memerah, meskipun Tang San tidak tahu mengapa dia seperti ini, dia juga tidak bertanya. Setuju dengannya, San kecil. Kami percaya padamu. Suara lemah Dai Mubai naik. Beri dia pertempuran antara laki-laki. Jika saya tidak salah, alasannya untuk mengajukan permintaan ini harus terkait dengan Huohu. Dalam penaklukan yang berhasil dalam masalah hati, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Shrek yang dapat menandingi Dai Mubai. Dengan tatapan tajamnya, hari-hari ini sebagai penonton telah membiarkannya sejak lama melihat melalui pikiran Feng Xiaotian terhadap Huohu. Dan Feng Xiaotian juga tidak muncul kembali sejak hari itu Huohu datang untuk mencari Tang San. Menghubungkan semua ini dapat dengan mudah menjelaskan perilaku Feng Xiaotian hari ini. Grandmaster juga mengangguk ke Tang San. Karena seperti ini, biarkan satu pertarungan menyelesaikan hasilnya. Dalam pertempuran besok, hasil akhir akan diputuskan oleh kalian berdua. Melihat setiap rekannya mengangguk padanya, Tang San kembali menghadap Feng Xiaotian. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Pada saat ini, tatapan Tang San tiba-tiba berubah menjadi parah. Aura yang terakumulasi di dalam dirinya meletus seperti gunung berapi, dengan tegas menyerang Feng Xiaotian. Feng Xiaotian tanpa sadar mundur selangkah, tetapi dengan sangat cepat melangkah maju lagi, aura mereka bertabrakan dengan hebat. Jika kamu kalah, setelah itu aku harap aku tidak akan melihatmu di sisi Huohu lagi. Feng Xiaotian berbicara sambil menggertakkan giginya. Tang San dengan dingin berkata, dia adalah dia, aku adalah aku. Tidak ada hubungan di antara kita. Selesai mengatakan ini, dia memegang Xiao Wu dan pergi dengan pesta Akademi Shrek tanpa menoleh. Bau mesiu di sisi ini secara alami menarik perhatian orang lain, dan ini tentu saja juga termasuk Blazing Academy. Huo Wushuang memandang adik perempuan yang agak tak bernyawa di sebelahnya, apakah ini yang ingin kamu lihat? Huo Wu dengan kosong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Huo Wushuang berbicara dengan makna yang dalam di matanya. Lalu siapa yang kamu harapkan akan memenangkan kompetisi besok? Huo Wu berkedip. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tampaknya tidak benar-benar haus untuk mengalahkan Tang San. Kembali ke perkemahan, semua orang berkumpul di sisi Dai Mubai. Setelah pemeriksaan yang cermat, Grandmaster, Flander, dan yang lainnya menemukan bahwa cedera Dai Mubai sebenarnya tidak terlalu serius. Sebagian besar itu hanya luka dangkal, tulangnya sangat normal. Dengan beberapa hari istirahat dia akan sembuh secara alami. Spirit Masters memiliki kemampuan pemulihan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Tapi berita dari pihak Akademi Thunder Club benar-benar berbeda. Yu Tianxin telah menderita cedera serius, dan apalagi pulih, apakah dia bisa berpartisipasi dalam final adalah masalah. Lei Dong bahkan lebih lumpuh oleh gerakan tunggal Dai Mubai, tidak ada harapan untuk pulih tanpa beberapa bulan istirahat. Memang tidak ada banyak perbedaan antara Dai Mubai dan Yu Tianxin dalam kekuatan, terutama setelah yang pertama mengkonsumsi beberapa kekuatan roh terlebih dahulu, keduanya bahkan lebih seimbang. Hanya Dai Mubai sendiri yang mengerti dengan jelas bahwa kemenangannya dalam pertarungan ini adalah berkat Singular Velvet Sky Chrysanthemum itu. Vajra abadi, tidak hanya membantunya memblokir banyak kerusakan dari petir, itu juga melindungi tulang dan saluran energinya. Dan lawannya, yang seharusnya memiliki keuntungan dalam pertahanan dari roh Blue Lightning Tyrant Dragon-nya, langsung dirugikan. Tapi dia tidak mengucapkan terima kasih kepada Tang San. Persahabatan antara saudara tidak membutuhkan kata-kata. Untuk membiarkan Dai Mubai beristirahat, sama seperti ketika Tang San terluka, mereka secara khusus membersihkan kamar untuknya. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, Zuzu King secara alami tetap tinggal.
Apakah kamu ingin makan sesuatu? Aku akan mengambilnya. Melihat mumi Dai Mubai, es dingin di wajah Zhu King telah lama menghilang, tatapan lembut membuat matanya yang besar tampak semakin indah. Aku tidak lapar. Zhu King, kemarilah. Zhu King berjalan ke tempat tidur Dai Mubai, menarik kursi untuk duduk. Dai Mubai meraih tangan Zhu King, bukankah kamu selalu membenciku? Zhu King meliriknya, mengapa aku membencimu? Dai Mubai tersenyum kecut, karena masa laluku yang tidak pantas. Jika bukan karena masalah ini kembali, bagaimana kamu bisa datang untuk menemukanku? Sejujurnya, aku tidak menyangka ayahmu akan benar-benar membiarkanmu datang ke Heaven Door Empire. Zhu King dengan tenang berkata, kamu benar-benar berpikir aku datang untuk menemukanmu dan tetap tenang karena hubungan cinta itu. Dai Mubai menatap kosong, jangan bilang itu bukan. Zhu King menggelengkan kepalanya. Tidak, romansa seorang pria tidak salah, asalkan tidak vulgar. Itu bukan masalah besar. Tapi kamu berbeda, kamu bukan orang biasa, kekejaman ada di masa depanmu. Aku tidak ingin suamiku melemahkan keinginannya dengan hal-hal sepele, suatu hari nanti mati di bawah rok wanita. Ibu bilang padaku kalau aku bisa. Radians berdenyut di mata jahat Dai Mubai, kamu datang untuk mengawasi kultivasiku. Zhu King memandang Dai Mubai, niat yang agak dingin di matanya, jika kamu tidak dapat memenuhi harapanku, aku tidak hanya tidak akan menikahimu, aku akan membunuhmu. Lalu bunuh diri. Dai Mubai tertawa getir, kamu benar-benar layak menjadi putrinya, ini hanya gaya keluargamu. Zhu King dengan acuh tak acuh berkata, apa yang salah dengan itu? Jika aku takut akan hal ini, ayahmu juga tidak akan membiarkan aku menjadi tunanganmu. Hari itu aku menjadi tunanganmu, takdirmu sudah berubah. Takdir tidak bisa diubah oleh orang-orang biasa. Pernikahan di antara kita bukan hanya tentang kita berdua, itu juga berkaitan dengan klan kita dan... Berbicara sampai di sini, Zhu King tiba-tiba berhenti. Bukannya dia tidak ingin melanjutkan, melainkan dia ditarik ke dalam pelukan sengit Dai Mubai. Mencium bibir Zhu King dengan keras, Dai Mubai praktis sangat menuntut. Zhu King benar-benar keren, dia tampaknya masih tenang, tetapi tubuhnya yang gemetar dalam pelukannya mengkhianati hatinya. Setelah waktu yang lama, bibir mereka berpisah. Dai Mubai melepaskan Zhu King, napas yang terakhir sudah compang camping, wajahnya yang menawan memerah. Saya benar-benar ragu apakah Anda baru berusia 14 tahun. Zhu King menggigit bibirnya. Kamu adalah orang yang bisa diajak bicara. Dari kami, siapa yang tampak seperti anak remaja? Selain Ma Hongjun yang dijemput dekan, dan Oscar dari latar belakang rakyat jelata, siapa di antara kami berlima yang tidak punya cerita di belakang kami? Tidak melihat melalui Tang San, dan Xiao Hu sama-sama tidak bisa ditembus. Bahkan Rongrong tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dai Mubai mengerutkan kening. Untuk apa kamu mengatakan ini? Tidak peduli apa latar belakang mereka, selama kamu ingat bahwa kita akan selamanya menjadi kawan, itu sudah cukup. Zhu King tidak membantahnya, melainkan mengangguk pelan. Bersama-sama melalui hidup dan mati beberapa kali, biasanya melawan musuh yang kuat, meskipun 7 iblis Shrek semua memiliki rahasia mereka, yang akan mempengaruhi perasaan mereka satu sama lain. Terlepas dari berapa banyak luka yang telah dia buka kembali dari pengerahan tenaga sebelumnya, Dai Mubai sekali lagi menarik Zhu King ke pelukannya. Katakan padaku, apakah kamu ingin menjadi istriku sekarang? Zhu King menjadi kosong, mengangkat kepalanya untuk melihat tatapan tajam Dai Mubai, diam-diam mengangguk. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Dai Mubai tiba-tiba tersenyum. Aku ingat kamu baru saja mengatakan bahwa asmara seorang pria tidak salah. Selama itu tidak vulgar. Benar, kamu 14 tahun, jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Aku sudah menahannya untuk waktu yang lama. Tatapan Zhu King tiba-tiba berubah menjadi parah, meraih gunting yang digunakan untuk perban ke samping. Cobalah. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan sebelum aku mengenalimu sebagai tunanganku, tapi sekarang kamu adalah laki-lakiku. Kamu hanya bisa menjadi milikku sendiri, untuk melacak benda milikmu di bawah ini, aku akan membantumu menyingkirkannya. Senyum busuk di wajah Dai Mubai membeku. Melihat Zhu King, mengenai hati gadis ini, dia benar-benar tidak tahu apakah itu cinta atau benci.
Putaran ke-13 turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental akan segera dimulai. Bagi sebagian besar akademi yang berpartisipasi, peringkat akhir sudah ditetapkan dan sudah mulai melakukan beberapa pertandingan terakhir, memastikan sejauh mungkin bahwa siswa mereka yang berpartisipasi tidak akan terluka, mulai mempersiapkan diri untuk final. Tapi, dua akademi masih memiliki suasana pedang terhunus dan busur tertekuk. Itu adalah Akademi Shrek dan Akademi Godwin dengan 12 kemenangan berturut-turut. Setiap akademi harus bertarung dalam 14 ronde. Lawan babak final Akademi Shrek dan Akademi Godwin tidak kuat, dan kemenangan praktis tanpa pertanyaan. Oleh karena itu, memutuskan siapa yang akan menjadi akademi peringkat pertama di Heaven Door Empire akan bergantung pada pertandingan hari ini. Tabrakan antara dua tim yang benar-benar menang. Dan pertandingan ini, sejak tantangan Feng Xiaotian ke Tang San kemarin, sudah menjadi pertarungan antara dua orang. 6 pertandingan sebelumnya hari itu telah berakhir. Sebagai puncak hari ini, pertempuran Akademi Shrek versus Akademi Godwin telah dipindahkan terakhir. Anggota tim Akademi Godwin berdiri dalam barisan, Feng Xiaotian berdiri di depan mereka. Saudaraku, apakah kamu percaya padaku? Feng Xiaotian bertanya dengan suara rendah. Anggota tim yang mampu berpartisipasi dalam turnamen ini adalah semua siswa elit Akademi Godwin yang hampir lulus. Mereka tidak bersama dengan Feng Xiaotian hanya untuk 1 atau 2 hari. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya membuat ekspresi seperti ini. Anggota tim paling kiri berkata tanpa ragu sedikit pun. Kapten, pergi. Tidak peduli hasilnya, kami semua akan mendukung Anda. Jika Anda tidak dapat mengalahkan Tang San ini, maka masih mustahil bagi kami untuk memenangkan pertandingan peringkat ini. Anda kapten kami. Anda juga inti kami. Saya mendukung Anda. Yang lain juga mengangguk berturut-turut. Feng Xiaotian menghela nafas. Kata-kata Tang San kemarin membuatku berpikir sangat dalam. Sebelumnya, aku selalu menganggap tim kita adalah milikku sendiri. Tapi aku salah, tim terdiri dari kita semua. Saudara-saudara, terima kasih atas dukunganmu. Tidak peduli apa, aku akan melakukannya, menghabiskan semua yang saya miliki dalam pertandingan ini. Kapten, apapun hasilnya, kami akan mendukungmu. Ketika Tang San dan Feng Xiaotian berjalan keluar dari arah yang berbeda, semua akademi yang menonton sudah gempar. Mereka jelas tidak mengharapkan Akademi Shrek dan Akademi Godwin untuk mengirim anggota terkuat mereka terlebih dahulu. Kapten tim Akademi Godwin Feng Xiaotian, sistem serangan kekuatan peringkat 44 Battle Spirit Ancestor, Roh, Stormwind Double-Headed Wolf. Wakil Kapten tim Akademi Shrek Tang San, sistem kontrol peringkat 42, Leluhur Roh Pertempuran, Roh, Rumput Perak Biru.